Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Benindra Putra, NIM 063 dari Filsafat Hukum C. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema terkait hak menolak hukum dan kewajiban mematuhi hukum, bahwasanya hak menolak hukum atau civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara. Sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap. Yakni yang pertama, terdapat subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya, takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kedua, terdapat subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak biasa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Dan yang ketiga, terdapat subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Kedua ada Toreo, menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Sproul memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil, itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat ditetapkan secara adil. Ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Ketiga, civil disobedience sebelumnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil disobedience ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Terdapat kewajiban mematuhi hukum. Pada materinya, kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dan kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika the Good Samaritan, seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain. Secara moral dapat dibenarkan. Selain kewajiban untuk patuh pada hukum, menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingan sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama.
Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.